Lalu saya Clara Rosana dengan NIM 03060120100032 menyampaikan self-component development. Smart Goal, saya berencana menjadi psikolog di bidang kemiliteran dan bekerja di Dinas Psikologi Angkatan Darat berpangkat Letnan 1, mendapat beasiswa dari pemerintah, mempunyai ijazah S1 Psikologi dan S2 Profesi Psikologi Klinis Forensik. Gaji yang didapat 7 juta per bulan bersertifikasi LSP Psikologi dan BNSP, dan sesuai value saya selambat-lambatnya pada tahun 2030. Komponen Smart Goal spesifik, psikolog di bidang kemiliteran dan bekerja di Dinas Psikologi Angkatan Darat. Miserable, berpangkat Letnan 1, mendapat beasiswa dari pemerintah, punya ijazah S1 Psikologi dan S2 Profesi Psikologi Klinis Forensik. Gaji yang didapat 7 juta per bulan. Achievable sesuai bidang studi psikologi, IPS 4, pernah mendapat HKI, punya pengalaman sebagai panitia UCDC dan anggota UKM keagamaan. Relevan sesuai minat saya di bidang sosial dan value politik dan politik. Timely selambatnya 2030. Goal jangka pendek, lulus S1 Psikologi di tahun 2024, IPK minimal 3,75, aktif di organisasi student union, memperoleh sertifikat HKI, dan mempublikasi jurnal. Berikut merupakan tabel prioritas saya. Aktivitas pertama, buat tugas kuliah, berada pada kuadran 1 dan 2. Leadership 101, UKM, kuliah umum, mengajar matematika, belajar bahasa Inggris, olahraga, membaca jurnal, magang, beribadah, menulis konten di web, UCMVC, dan blog pribadi, berada pada kuadran 2. Regulasi diri. Yang pertama, receiving relevant information internal. Selama 1 semester lebih ini secara akademis, saya merasa cukup mampu studi di psikologi UC dan aktif mengikuti UKM. Pernah menjadi panitia UCDC dan mengikuti PKM. Saya tidak aktif mengikuti kuliah umum stadium general. Eksternal, dosen Pancasila saya mengatakan untuk memahami suatu masalah dan seluk-beluk bangsa perlu mendengar dari narasumber, tidak hanya membaca jurnal. Dosen psikologi saya mengatakan jika ingin berkarir di bidang psikologi kemiliteran wajib proaktif bertanya ke orang yang sudah expert di bidangnya supaya tahu gambaran besarnya. Yang kedua, evaluating the information and comparing it to nouns. Setelah saya pertimbangkan memang kurang mempunyai motivasi untuk mengikuti kuliah umum stadium general karena takut tidak bisa membagi waktu. Padahal benar kata dosen Pancasila dan psikologi saya bahwa untuk mengetahui masalah bangsa serta ingin berkarir di bidang kemiliteran harus mendengar dari berbagai narasumber yang expert di bidangnya. 3. Triggering change. Saya harus menghilangkan rasa malas dan ketakutan saya untuk tidak bisa membagi waktu dengan baik, dimulai dari mengikuti kuliah umum stadium general untuk mendengar narasumber yang expert di bidangnya. Yang keempat, searching for option. Saya yakin menghilangkan rasa malas dan ketakutan saya untuk tidak bisa membagi waktu dengan baik. Alternatif solusinya, membuat catatan to-do list untuk seminggu ke depan di Google Calendar, memberi hadiah berupa me time selama setengah hari di akhir pekan akan semangat dan termotivasi kembali. Ikut kuliah umum stadium general minimal 2 kali sebulan. Nomor 5, formulating a plan planning. Di bulan April setiap hari Sabtu jam 8 sampai 10 pagi saya mencoba mengikuti kuliah umum stadium general yang diinfokan dosen Pancasila minimal 2 kali. Pertimbangannya UTS berakhir di minggu kedua bulan April sehingga saya tidak terlalu khawatir terhadap deadline tugas. Implementing the plan. Saya harus tekun mengikuti kuliah umum stadium general setidaknya 2 kali di bulan April. Tidak boleh goyah oleh ketakutan tidak bisa membagi waktu dengan baik sebelum mencobanya. Banyaknya tugas kuliah, banyaknya tugas magang. Refleksi 4 habits. Proaktif. Dalam merencanakan karir saya lebih banyak proaktif. Contohnya, yang pertama saya mengikuti webinar mengenai karir psikolog forensik yang dihadiri para polisi di Persatuan MC Apsifor Jatim, sehingga saya bisa tahu ke depannya apa yang dibutuhkan untuk menjadi psikolog kemiliteran. Saya berkonsultasi dan membicarakan perencanaan karir saya dengan dosen PA. Win-win. Cara saya mengatasi konflik selama ini kebanyakan dengan menggunakan win-win. Contohnya ketika kerja kelompok dengan kesepakatan waktu dan ada satu anggota yang tidak bisa hadir karena sedang ada kepentingan mendesak, kami menyepakati untuk membagi tugas.
Sisa anggota tetap kerja kelompok dan yang tidak hadir mengerjakan bagiannya. Jika ada yang perlu ditanyakan di grup WA. Empati. Hal yang perlu saya kembangkan adalah belajar menyelami apa yang diceritakan orang lain. Saya cenderung langsung melakukan penilaian sehingga kurang tahu perasaan orang lain ketika menghadapi apa yang menjadi kesulitannya. Sinergi. Setahun ini saya pernah mengalami sinergi. Bentuk kekuatan sinerginya adalah positif. 1 plus 1 plus 1 sama dengan 10. Saya mengikuti PKM sebagai ketua yang bekerja sama dengan 4 anggota. 2 teman berbeda jurusan yaitu kulineri bisnis sementara saya psikologi. Kami saling berkolaborasi untuk membuat rancangan proposal PKM mengenai aplikasi makanan sehat berbasis iOS dan Android sebagai intervensi kesehatan fisik dan mental. Terima kasih.